النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي ثم إلى روح الشيخ سعيد باشان شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الشيخ عبد الحميد قدس ومشايخنا معلمينا ومن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muqaddiril aqdar wa muhawwilil ahwal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala imami ahlil kamal habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala jami'il ashabi wal al wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal ma'al. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir Musalla Al-Ikhlas, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, malam hari ini saya tidak melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karena saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hari Arafah dan juga hari raya Idul Adha. InsyaAllah besok kita akan memasuki hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa, yang sudah sepatutnya untuk kita agungkan, untuk kita muliakan dan untuk kita istimewakan.
Kalau bisa kita niat mulai malam hari ini, besok satu hari kita libur total urusan-urusan yang lain. Kita fokus untuk semuanya besok mulai sak mantuni manjing subuh sampai dalu sampai maghrib, itu kita gunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Karena sebagian riwayat dijelaskan hari Arafah itu afdhalu ayyamid dunya, paling utamanya hari dalam satu tahun. 360 hari, hari yang paling utama, paling istimewa itu hari Arafah. Dan kalau kita ditakdir besok, belum tentu di tahun yang akan datang kita masih punya kesempatan. Itu yang harus kita ingat-ingat para hadirin. Karena sepuntene sing kathah urusan mati niki kan tidak ada yang tahu kita semua. Yang tua, yang muda, yang sehat, yang sudah sakit, kita semuanya nggak ada yang tahu sisa kita berapa lama lagi hidup di atas dunia ini. Oleh karena itu, jika kita punya kesempatan, maka jangan sampai tidak kita manfaatkan. Di antara yang sangat dianjurkan untuk kita baca di hari Arafah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau bisa dibaca ya sekuat kita, semampu kita, tapi lek panjenengan saged sampai 1000 kana khairon, maka itu lebih baik. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga mengajarkan amalan di hari Arafah. Ibn Abbas menganjurkan untuk baca suratul Ikhlas 1000 kali. Dawuni sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marra yauma Arafah u'tiya ma sa'ala. Orang yang baca surat Al-Ikhlas pada hari Arafah 1000 kali, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Jadi insya Allah doa kita ini kalau di hari Arafah kan sudah mustajab insya Allah para hadirin. Karena teng riwayat didhawuhi Kanjeng Nabi afdhalud doa yauma Arafah. Paling utamanya doa itu doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Jadi lek perlu sing khusyuk lek dinten Arafah niku sampai nangis ya, meneteskan air mata, minta hajat kita kepada Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Nopo malih lek diawali kali waosan suratul Ikhlas ping 1000 niki, insyaallah tambah mustajab. Lu 1000 kali ini enggak harus sekaligus gitu. Jadi tidak harus satu kali duduk ping 1000, gak kuat kula jenengan nggih. Satu kali duduk 1000 kali apa maneh duwe asam urat ya. Usrek tok ae Marian. Jadi tidak harus sekaligus para hadirin. Sing penting mulai mantun subuh niku setati. Derenge manjing maghrib niku finise. Jadi durung maghrib lek iso pun jangkep 1000. Nggih. Jadi dicicil mboten napa-napa. Kalau bisa posisi menghadap kiblat ya lebih afdol. Kalau bisa posisi punya wudu juga lebih afdol dan lebih sempurna. Jadi tidak harus sekaligus. Yang penting mulai tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Itu namanya yaum, hari. Itu namanya hari karena riwayatnya yauma Arafah.
Dadi lek setat mulai dalu niki nggih mboten saged ningali riwayat hadis ini karena bahasanya di situ yauma Arafah. Kemudian kalau bisa sore harinya niku niru-niru jamaah haji ingkang wukuf teng Arafah, tasyabbu bi ahli Arafah. Menyerupai mereka saudara-saudara kita muslimin muslimat jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Harapannya ketika kita juga kumpul bersama walaupun mungkin di rumah sama keluarga, sama istri, sama anak-anaknya. Nggih, karena itu hari mulia, lebih-lebih sore harinya itu sampai maghrib niku. Jangan disia-siakan. Cok gen delok TV. Nggih, aja wukuf ngarepe TV maksudnya aja nggih. Ojo dolanan HP wis, meni mantu nasar sampai manjing maghrib kempal bareng. Satu rumah, bapak, ibu, anak, putu, pembantu, zikir bareng, sholawat bareng, donga bareng. Niru-niru umat Islam yang sedang berwukuf di Arafah. Harapannya meniru mereka, Allah juga berikan kepada kita apa yang Allah turunkan kepada mereka yang berada di Arafah. Harapannya kecipratan rahmat, kecipratan barokah mereka yang sedang wukuf di Arafah karena kita bertasyabbuh meniru dengan mereka. Kemudian juga sing boten enten udhuri, sangat dianjurkan besok itu berpuasa. Nggih sak temene mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 lak dianjuraken. Dawuhe bin Abbas, inna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanatin. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 niki lek poso sedina ganjarane padha karo poso setahun. Tapi yang paling ditekankan di hari Arafah. Karena hari Arafah selain dapat pahalanya puasa 1 tahun juga dapat fadilah khusus, fadilah yang lain. Dosa kecil 2 tahun insya Allah diampuni. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal allati qablahu was-sanatal lati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap dari Allah, ahtasibu 'ala Allah ay arju minhu, aku berharap dari Allah untuk bisa mengampuni dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun yang setelahnya, yang dimaksud dosa-dosa kecil. Oleh karena itu benjing lek saged selama tidak mengganggu kewajiban, kalau bisa jangan sampai tidak berpuasa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah hari Arafah kita akan masuk kepada hari raya. Hari raya Idul Adha disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha ini adalah paling afdolnya sholat sunnah. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan, ya. Paling afdolnya sholat sunnah itu adalah sholat Idul Adha, lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Cuma wallahu a'lam lek teng Indonesia niki sing lebih ngetren Idul Fitri ini, masya Allah. Oleh Idul Fitri lebih antusias, lebih semangat, rame lah Idul Fitri. Lah Idul Adha biasanya rada aras-arasen, males, rada sepi. Padahal sak temene nggih, menurut fikih melalui dalil-dalil niku Idul Adha lebih afdol daripada Idul Fitri. Oleh karena itu monggo jangan sampai ditinggalkan, ya. Kalau bisa dikerjakan. Kapan waktunya? Ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Waktunya sholat Idul Adha itu setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari.
Dadi lek mari subuh langsung kate salat Idul Adha gak iso. Durung mlebet waktune nggih. Mangkane takmire musala, takmire masjid niki ya kudu paham. Nggih, kadang-kadang isu-isuan, napa selak kurban polae. Apa maneh Jumat waktune mepet, matahari durung terbit pun salat Idul Adha utawa Idul Fitri gak sah. Ya, jadinya sholat sunnah akhirnya, bukan dapat fadilahnya Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi kalau Idul Adha itu sama Idul Fitri sama, masuknya waktu ba'da tulu isyamsi, setelah terbitnya matahari. Akhirnya sampai kapan? Ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Jadi misalnya panjenengan keturun jam 8 kaya tangi. Jam 8 kaya tangi. Ya napa ketinggalan ta sholat Idul Adha nih mboten. Tasik sakit panjenengan ngelampahi sholat Idul Adha, dan itu ada bukan qadha. Lho piyambakan mboten napa-napa. Jamaah itu cuma sunnah, 2 khutbah juga cuma sunnah. Ana sholat riyaya sak kampung ndak ana sing iso khutbah, ndak kathik khutbah yo gak apa-apa, tetep sah. Siji kali sholat Jumat. Nah, cuma afdolnya Idul Fitri atau Idul Adha yusannu ta'khiruha ilal irtifa. Sunnah untuk ditunda setelah terbit matahari, jangan langsung. Yang afdol ditunda sebentar sampai sekiranya mataharinya naik seukuran tombak. Kira-kira marini terbit niku 16 menit. Niku sing afdol. Nggih. Kemudian menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Sebetulnya sudah saya jelaskan tadi malam, ya secara singkatnya kalau bisa separuh malam niku dihidupkan dengan ibadah malam hari raya, dengan takbir, dengan baca Quran dan lain-lain. Ya. Kemudian disunnahkan juga untuk mandi. Wal ghusul min nisfil lail. Cuma kalau ini mandinya bukan mandi untuk menghadiri sholat. Siji kali Jumat kan, Jumat niku sunnah mandi bagi yang mau hadir sholat lek sing boten kasengi hadir sholat Jumat, mungkin sakit parah di rumah atau orang perempuan tidak sunnah mandi. Lek adus riyaya niki karena harinya para hari. Jadi masih sing boten kajenge sholat tetap sunnah mandi hari raya. Perempuan yang haid pun sunnah mandi. Perempuan yang nifas pun sunnah mandi. Anak-anak kecil pun masih bayi procot yang sunnah dimandikan sama ibunya, diniati mandi hari raya. Sing niati sinten lek direng tamyiz, sing niati ya sing ngedusi yang sepune. Dadi niki dieling-eling niki. Sing ada anak sik cilik-cilik benjing dinten Jumat riyaya niku monggo esuk niku ngedusini diniati ngadusi adus riyaya. Umur setahun 2 tahun sik ndak iso niat dhewe durung tamyiz niku monggo tiyang sepune sing ngedusi sing niati. Lek pun tamyiz umur 7 tahun mendhuwur ya kongkon niat dhewe, cuma diajari cara mandinya itu dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Niat ketika basuhan pertama, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Mulai kapan melebet waktu ini mandi niku? Nisful lail, tengah malam hari raya. Dadi lek malam Jumat jam 3 bengi tangi tahajud, adus diniati adus riyaya pisan, nggih mboten napa-napa pun melebet waktune. Tapi lek malam Jumat mari isya awal adus niat adus riyaya gak iso sian. Belum masuk waktunya. Jadi ini semua tuntunan sunnah sumbernya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diarep-arep perhatian kali Kanjeng Nabi sinten nggih kula jenengan para hadirin. Dan ketika kita menerapkan ini berarti kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Lek kula jenengan rapaken iki berarti kula jenengan bungaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tuntunan beliau kita perhatikan.
Kayak wong tua ngono lho, wong tua nggih maringi arahan teng anak, tuntunan nang anak kon ngini yo, kon ngini yo, kon ngini yo nah. Dituruti ambek anake dilakoni bunga napa mboten bunga? Bunga. Jeragan maringi arahan teng karyawane, iki lakonono iki, lakonono iki, lakonono dilaksanakno dengan sebetul-betulnya, dengan baik. Bunga napa mboten bunga jeragan bunga. Kanjeng Nabi nggih ngoten teng kula umat niki diparingi arahan iki lho lakonono, iki lho lakonono, iki lho lakonono. Ketika kita perhatikan, kita terapkan, kita betul-betul pegang teguh itu tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu cara kita membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disunnahkan untuk berangkat sholat hari raya wal masyu dhihaban, berangkatnya kalau bisa berjalan kaki. Lek tiang pesona Candi 7 teng mriki yo cedhek kan nggih, mlaku sikil tok iso. Jadi sangat sunnah kalau bisa berjalan kaki, jangan naik kendaraan. Ya, jalan kaki, jangan naik kendaraan. Selagi bisa kita tempuh dengan berjalan. Ya, siji lek panggone wato, kate salat riyayane wato 5 kilo mlaku semaput tengah dalan. Gak apa-apa lek kaya ngoten numpak kendaraan, tapi kalau sekiranya kita bisa berjalan, maka hendaknya kita berjalan kaki sehingga tiap tanah yang kita injak dan kita lewati harapannya akan menjadi saksi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis, dan ini bukan cuma sholat hari raya, setiap panjenengan melampa berangkat menuju kebaikan lek iso melampa. Jadi duduk khusus sholat riyaya niki, masih sholat Jumat nih ngoten, masih hadir pengajian lek mboten terlalu tebih saged melampa, afdholi melampa krana pancene enten riwayat saking Kanjeng Nabi. Riwayat ini aslinya dalam masalah sholat Jumat. Waktuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah. Datangilah sholat Jumat dan kalian dalam keadaan berjalan dan kalian dalam keadaan tenang. Asli ini hadisi melampan ini tentang sholat Jumat, tapi para ulama menjelaskan semua kebaikan kalau sekiranya kita bisa berjalan, afdolnya berjalan, jangan naik kendaraan. Kadang-kadang kan ono sing aras-arasen 5 meter sepeda motoran. Eman kayak ngoten. Kemudian juga dianjurkan warruju' bi tariqin akhar aqsar. Jadi lek berangkat niku melampa ndolek dalan sing kira-kira rada ado duduke. Ya muter nih. Lek TG ini ya rada repot, mbok iso ndak muter sing ado ya. Lek sing di ngarepe musala kene kate muter nang ndi wis ketok musala nang ngarepe. Lek wangsule cari yang terdekat. Jadi ketika berangkat itu cari yang jauh, pulangnya cari yang dekat. Kenapa? Karena ajrudz dzihabi a'dham. Alasane niku ganjarane berangkat niku luwih gedhe. Oleh karena itu sunnah untuk cari yang jauh supaya tambah banyak pahalanya. Dengan banyaknya langkah kaki akan semakin banyak pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa kok disuruh pulangnya dari jalan yang berbeda? Hikmah yang kedua, wal tashhad lahu tariqani, supaya yang jadi saksi baik untuk kita ketika kita mendatangi kebaikan,
berangkat dari satu jalan yang jauh, pulang dari jalan yang lain yang lebih dekat, supaya ada dua jalan yang berbeda yang menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan atau yang kita datangi. Itu hikmahnya. Kemudian disunnahkan juga, kemarin juga sudah saya jelaskan, al-imsak. Sunnah al-imsak. Napa al-imsak niku? Mulai mantune subuh, manjing subuh, fajar niku, sampai panjenengan ngelampai sholat, jangan kemasukan makanan. Dadi waliane Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, derenge berangkat sholat mantun subuh, sunnahnya al-fitru, makan dulu. Gila saged kurma witir kaya wong buka ngono. Niku lek Idul Fitri, lek Idul Adha dinten Jumat benjing waliane. Jangan kemasukan makanan. Dadi monggo dieling-eling nggih. Dadi mari subuh meneh wis spray dhisik, ndak mangan, ndak ngombe sampai marine salat. Durunge subuh monggo nggih, ngombe yo mangano gak apa-apa. Kaya wong sahur ngono durunge subuh ya. Mari subuh wis, aja mari subuh kopi gedang goreng rokokan baru berangkat salat riyo. Ya gak apa-apa wong sunnah kok. Cuma kan mana para hadirin nggih. Lho niki lak sangune akhirat niki sunnah-sunnah niki. Celengan iki tabungan akhirat niki. Sak temene nggih mboten napa-napa. Masih mboten dilampahi mboten napa-napa wong sunnah kok. Ya gak dosa dak haram. Cuma kita semua insya Allah mengakui kalau kita ini masih kekurangan bekal para hadirin. Masih sedikit sanggup kita ini untuk berangkat ke akhirat. Oleh karena itu mari yang ringan-ringan ini yang jadi tambahan sangu ini jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian selanjutnya masalah takbir. Ya. Kalau di dalam Idul Fitri disunahkan bertakbir itu para hadirin cuma setelahnya terbenam matahari sampai sholat hari raya selesai. Niku Idul Fitri. Jadi cuma satu macam takbir namanya at-takbirul mursal. At-takbirul mursal, takbir bebas. Mulai kapan terbenam matahari di malam hari raya sampai sholat hari raya selesai. Tapi la Idul Adha niki enten rong macem takbiri. Enten at-takbirul mursal, takbir bebas sami kali Idul Fitri, mulai terbenam matahari sampai kita mengerjakan sholat hari raya selesai. Mulai kapan itu? Nggih, mulai malam Jumat. Terbenam matahari sunnah takbiran bebas niku sampai sholat riyo. Di mana saja, di jalan, di rumah, di musola, di masjid, di pasar, di kantor. Yang penting di tempat-tempat yang tidak dimakruhkan untuk berzikir. Aja di toilet, di WC tidak ya. Itu takbir bebas sunnah. Namun selain takbir yang bebas seperti itu juga ada at-takbirul muqayyad. Takbir yang terikat khusus setelahnya sholat. Khusus setelahnya sholat. Ya, khusus setelahnya sholat ini baik ba'da kulli sholati fardin, setelah sholat fardu, wa naflin sholat sunnah, wa adain sholatnya ada, wa qodoin sholatnya qodo, wa janazatin sholatnya janazah, wa manduratin sholatnya nadar, wa inna siya kabbaro idha tadakkar. Lek mantun sholat niki panjenengan supi eling takbirono gantine sing lali ni mang. Nah, sing khusus sak mantune sholat niki kapan? Sing khusus mantune sholat niki sunah takbiran min subhi yaumi Arafah, mulai ini subuh pada hari Arafah. Berarti kapan? Benjing
Jadi besok setelahnya subuh, waktu subuh panjenengan sholat sunatil fajr. Mari sholat sunatil fajr sunat takbiran. Ya takbirono dewi. Kan sholat sunat dewi-dewi ya, takbirono dewi, masih tidak banter-banter atau pelan-pelan ya gak apa-apa. Habis sholat subuh jamaah ya sunat takbiran. Makanya sing imami kudu faham niki, dituntun takbiran benjing mantune sholat subuh. Oke. 3 kali gitu. Sampai kapan? Sampai asar akhir ayyamit tasyrik. Asar akhir ayyamit tasyrik. Riyayane insyaallah dina Jumat. Ayyamut tasyrik niku berarti dinten napa? Tasyrik niku berarti Sabtu, Ahad, Senin. Sampai asar akhir hari tasyrik. Sak mantune salat asar nggih takbiran pun selesai pun. Lek mantun maghrib pun boten sunah malih pun. Berarti setelahnya salat hari raya Idul Adhanya, kalau kita baca kitab ini nggih, kan disunahkan setiap selesai salat apapun salat tersebut. Nggih, termasuk salat sunnah. Berarti sebetulnya setelah salat hari raya mari sholat Idul Adha 2 rakaat mantune salam imame sakderenge naik mimbar untuk berkhutbah sunat takbiran dhisik ping 3. Cuma wallahu a'lam teng Pasuruan iki kok kata masjid kata musholla sing boten ngamalaken. Padahal lek cara kitabe kaya ngoten para hadirin. Teng Hadramut teng Tarim niku mantune salam nggih takbiran dhisik. Mari takbiran baru enten Bilale, lek teng mriki Bilal, mari dibilali baru khatibe munggah untuk berkhutbah dua khutbah hari raya. Seperti itu semestinya. Kemudian bagi yang mampu para hadirin. Bagi yang mampu niku sangat dianjurkan berkurban. Ya, kurban niki sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Nek sing mampu lho nggih. Sing boten mampu ndak usah maksa. Waduh aku ndak mampu lek kambing, kate kurban pitik misalnya ya duduk kurban niku selametan lek pitik iku malah. Kurban bebek selametan niku. Kurban niku cuma bisa dengan onta, sapi atau kambing itu alal mu'tamad. Ya. Lek unta umure 5 tahun, tapi kula yakin pun lek dikene ndak ana sing kurban unta. Apa gak ana untane pola ya. Lek sapi niku umure 2 tahun sempurna menginjak 3 tahun, masuk 3 tahun usianya. Lek kambing gibah setahun sempurna masuk 2 tahun atau belum setahun tapi pun powel, nggak apa-apa. Niku lek kambing gibas. Lek kambing kacangan 2 tahun sempurna masuk 3 tahun. Ya, itu usia hewan yang bisa dibuat kurban. Lek mboten sesuai kali niki maka tidak sah kurbannya dan bukan dapat pahalanya kurban tapi oleh pahalane sedekah biasa. Lho, napa fadilane kurban niku? Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada mencucurkan darah kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Dan hewan kurban tersebut besok di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayyaqa'a 'alal ard. Dan darah hewan kurban tersebut di sisi Allah punya kedudukan. Artinya apa? Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kurban tersebut sebelum darahnya menetes ke tanah. Fatayyibu biha nafsan
fatayyibu biha nafsan. Maka apa maksudnya fatayyibu biha nafsan? Faltakun anfusukum bittadhiyah thayyibatan ghaira karihah. Hendaknya jiwa kamu dengan kurban tadi itu merasa bahagia, merasa senang. Nggih. Ojo abot. Ojo abot, sing ikhlas, sing ridho, ojo terpaksa. Nggih. Karena kadang-kadang ana wong kurban, mari kurban lenger-lenger seminggu. Ketok-ketokan kambinge. Nggih. Aja kaya ngoten nggih. Sing ikhlas apa maneh lek duwike akeh, duwike lebih, sugih, ati gawe apa donyane? Mati yo gak digawa. Fatayyibu biha nafsan. Jadi hendaknya hati kamu itu thayyibah, baik dengan kurban tersebut, senang, bahagia, jangan susah, jangan gak senang, jangan berat. Riwayat yang lain, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesar hewan kurban kalian. Dadi lek iso golek kambingnya aja sing cilik-cilik, golek sing gede. Kenapa? Fa innaha 'ala sirati matayakum. Insyaallah hewan kurban tersebut akan jadi tunggangan kamu besok di saat kamu melewati sirat. Ya, itu fadilahnya kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga sunnah-sunnah yang sudah diatur dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini betul-betul bisa kita perhatikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia fid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW sekaligus dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah nanti setelah sholat isya, wiritan yang biasanya itu kita tambah lagi dengan wirid yang lembarannya tadi sudah dibagikan, itu sebagai penutupnya nanti. Dan itu adalah wirid yang biasa diamalkan oleh Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Sekaf, seseorang yang kita yakini beliau waliullah, kakeknya Al-Habib Taufik Hafizul Quran. Wiritannya tiap hari beliau itu khatam Quran. Jadi tiap hari khatam Quran, sedino khatam sepisan. Dudu sedino sak juz, sedino khatam sepisan. Niku Al-Habib Ja'far. Itu amalan beliau setiap habis sholat maghrib sama sholat isya niku wiritane. Insyaallah kita ikuti beliau, kita amalkan mulai malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Bismillahirrahmanirrahim.
لله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد